Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini sesuai judul kita bakal laporan nih hasil tes lari menggunakan City Jungle GPS Scout 1. Katanya setelah review ini ya baru ada yang request sih. Saya nggak tahu kalau ada smartwatch City Jungle GPS Scout 1. Ini harganya cukup terjangkau dan modelnya juga rugged. Kemudian GPS-nya klaimnya sih cakep banget ya. Tapi hasil pengetesan saya kurang cakep dan cukup parah perbedaan jarak yang ditempuh dan juga hasil trackingnya. Seperti apa lengkapnya? Oke, langsung aja kita mulai hasil tes sensor untuk City Jungle GPS Scout 1. Untuk log posisi awal, tadi pas pagi pengetesan sih cepet. Untuk log posisi awalnya bagus. Tapi kita gak tahu sekarang kalau sama-sama atau tetap bagus berarti stabil ya. Untuk log posisi awal memang bagus. Wih, cepat ya log posisi awalnya. Kita coba kembali. Apakah bakal ideal seperti beberapa smartwatch? Masuk lagi ke latihan dan lari luar ruangan. Oke, lebih cepat jadi ideal ya. Nah, gimana dengan performa pace? Pace di awal munculnya lumayan cepat ya untuk kelas harga smartwatch kayak gini. Di detik 13 udah muncul data pace-nya, tapi pas diajak cepat, ya, dari lambat ke cepat, itu berubahnya cukup lama. Ya, cukup lama. Di smartwatch satu lagi udah saya lihat masuk ke pace kecil 7 dan juga 6. Sedangkan di smartwatch ini masih angka 11, 10 saja. Untuk workout data di smartwatch di sini simpel banget, keterangan olahraga, kemudian beberapa average ya summary-nya. Dan tentu di sini ada zona heart rate, rutenya di bagian paling bawah. Tidak ada recovery time berapa dan yang lain-lain. Jadi sangat-sangat simpel. Dan workout data di aplikasi seperti ini kita bisa sharing kayak screenshot gitu atau bisa kita custom. Kemudian kita juga bisa simpen file GPX-nya. Tampilan petanya gak bisa kita gonta-ganti. Kemudian di sini summary, detail, dan juga bagan, detak jantung, laju, cadence, dan juga altitude. Untuk sharing data ke Strava-nya otomatis dan di Strava bukan diskon yang ada ya. Tapi malah giveaway, ada jarak tambahan yang cukup banyak di sini, 4,55 km. Bisa beda kayak gini dan jauh banget bedanya ya, dari 4,20-an jadi 4,55. Untuk hasil tracking, file GPX-nya saya ambil dari Strava. Meskipun Glory Fit Pro bisa ngambil file GPX juga ya, tapi gak ada data heart rate. Jadi saya ambil dari Strava biar ada perbandingan untuk heart rate sensornya. Oke, saya bandingkan di sini dengan smartwatch Amazfit ya, yang belum bisa saya kasih tahu ini smartwatch Amazfit-nya apa. Karena pada saat video ini dibuat, dipublikasi, belum boleh dikasih tahu ke siapa-siapa nih. Pokoknya ini smartwatch Amazfit dan bagus banget ya, GPS-nya cakep pokoknya. Kita lihat ke bagian distance, Amazfit mencatat 4,14 km, sedangkan Scout 1 mencatat 4,53 km. Ada perbedaan yang jauh banget, memang pas saat saya lari juga, kok di Scout 1 udah masuk ke 3 meter gitu kan, 3 meter 3 kilo, sedangkan di Amazfit itu masih cukup lama. Dan bener perbedaannya secara total keseluruhan itu jauh banget, 388,6 meter. Kemudian untuk heart rate secara keseluruhan ya, average heart rate-nya di sini lumayan beda, 2 poin, 142 di Amazfit, sedangkan di Scout 1 ini 144 BPM. Untuk baca cadence-nya juga di sini terlihat cukup jauh ya, 68 dan 135. Kita mulai dari titik start yang lebih akurat di sini Amazfit, sedangkan Scout 1 ngebaca agak sedikit ke depan. Agak lumayan sih sedikitnya ya. Dan kalau kita perhatikan di sini kriwil ya, wajar. Ini GPS smartwatch single band harga terjangkau memang kayak gini ya rata-rata. Kriwil. Saya kira pas masuk ke Strava bakal dibenerin ya. Tapi ternyata di Strava dibiarin kayak gitu aja.
Jadi masih tetap kriwil-kriwil. Kita lihat di tikungan. Oke, di tikungan cukup bagus. Yang lebih sesuai tentu di sini Amazfit, dan ini cakep banget ya. Kemarin-kemarin saya nge-review smartwatch yang harganya mahal-mahal itu. Di belokan ini lumayan parah. Kita ke mode satelit ya biar lebih jelas. Nah, di Amazfit ini bisa segini loh. Biasanya di Apple aja suka ke tengah ke sini atau ke sini nih, ke kanan. Tapi di sini ngebacanya dari sisi kiri terus-terusan. Cakep banget nih akurasinya. Oke, untuk Scott 1 ya kebaca di tengah dan kriwil-kriwil sepanjang jalan. Sepanjang jalan juga dia ngebacanya di tengah loh, di tengah jalan ya. Kemudian di sini lihat zigzag kayak gini. Oke, untuk titik finish keduanya sama dengan titik start nih. GPS Scott 1 agak sedikit ke depan. Dan sama dengan hasil tracking GPS-nya, heart rate sensornya juga pembacaannya kotak-kotak. Dan kalau dibandingkan dengan Amazfit, di sini penyimpangannya juga cukup banyak ya. Ya, cukup banyak dan kelihatan banget ya seperti di titik awal ini. Ini penyimpangannya kerasa banget. Di sini juga sama, di sini sama. Hampir semuanya sih. Kecuali di akhir-akhir di sini agak cukup menipis ya penyimpangannya. Tapi untuk altitude di sini cukup bagus sih. Dan terbaca di titik awal 1000,4 meter. Oke, itu dia hasil tes sensor untuk City Jungle GPS Scott 1. Klaimnya memang cukup bombastis ya, tapi ternyata hasil GPS-nya ya masih gak lebih bagus dari yang 400.000 kemarin tuh apa, Time Ever ya. Time Ever GPS Mini. Lebih rekomen itu sih daripada ini. Kalau di sini udah ada yang pakai Scott 1 dari City Jungle, boleh ya share pengalamannya di kolom komentar. Dan Rizal Pozi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.